Halo, perkenalkan nama saya Irenina Ardini, NPM 19080267. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan praktikum fisiologi tumbuhan, acara ke-6 dengan judul Hubungan Tumbuhan dengan Lingkungan Biotik dan Abiotik. Tujuan pada praktikum kali ini adalah yang pertama untuk mengetahui bentuk-bentuk simbiosis pada tumbuhan, yang kedua untuk mengetahui bioritme atau ritme pembungaan pada tumbuhan, yang ketiga untuk mengetahui adanya gerak pada tumbuhan. Yang pertama ada simbiosis. Simbiosis terbagi menjadi tiga, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme yaitu interaksi individu yang saling menguntungkan, contohnya bakteri Rhizobium dengan akar Leguminaceae. Selanjutnya simbiosis komensalisme yaitu interaksi individu yang menguntungkan satu pihak tetapi tidak merugikan pihak yang lain, contohnya tanaman paku dengan inangnya. Selanjutnya simbiosis parasitisme yaitu interaksi individu yang merugikan salah satu pihak, contohnya tali putri yang mengambil nutrisi dari tumbuhan teh hijau. Nah, berdasarkan video dapat diketahui bahwa terjadi simbiosis mutualisme pada akar Leguminaceae dengan bakteri Rhizobium. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mulyani 2006 yang menjelaskan contoh simbiosis mutualisme adalah bakteri Rhizobium dengan akar Leguminaceae. Rhizobium mendapatkan makanan sebagai sumber energi dari tumbuhan, dan tumbuhan dapat memanfaatkan nitrogen karena adanya bakteri Rhizobium. Nah, berdasarkan video juga dapat diketahui bahwa ketika dibelah, bagian dalam bintil akar berwarna merah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Howie Yason dan Dilworth 2016 yang menjelaskan bagian dalam bintil akar berwarna merah menunjukkan bintil akar telah matang dan mengandung pigmen like hemoglobin. Selanjutnya bioritme. Berdasarkan hasil yang didapat, diketahui bahwa bunga pukul 4 hanya dapat mekar ketika pukul 4 sore. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Sang Ngaji DKK 2017 yang menjelaskan bunga pukul 4 tidak dapat mekar setiap saat karena mekarnya bunga dipengaruhi faktor cahaya, suhu, dan kelembapan udara yang menyebabkan terjadinya perubahan tugur pada bunga. Nah, berdasarkan hasil juga dapat diketahui bunga mekar pada jam yang sama berulang karena adanya bioritme. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Suyoto 2011 yang menjelaskan bioritme tumbuhan yaitu fluktuasi periodik untuk menanggapi perubahan lingkungan secara periodik dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembungaan. Selanjutnya gerak tumbuhan. Menurut Asbur 2017, gerak tumbuhan terjadi sebagai respon terhadap stimulus arah yaitu gerak tropik dan stimulus menyebar yaitu gerak nastik. Menurut Purwendi 2013, gerak tropisme terbagi menjadi fototropisme yang rangsangnya berupa cahaya, contohnya gerak ujung batang ke arah cahaya matahari. Kemudian geotropisme yang rangsangnya berupa gaya gravitasi bumi, contohnya gerak tumbuh akar ke pusat bumi. Selanjutnya gerak ligmotropisme yang rangsangnya berupa singgungan atau sentuhan, contohnya gerak melilitnya sulur. Kemudian ada hidrotropisme yang rangsangnya berupa air, contohnya akar akan bergerak ke sumber air. Kemudian ada kemotropisme yang rangsangnya berupa zat kimia, contohnya gerak akar ke arah pupuk. Gerak nasti terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama fotonasti, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang cahaya menurut Glanur DKK 2020. Selanjutnya ada gerak diktinasti, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh suhu dan cahaya menurut Anandika 2020. Selanjutnya ada gerak tikmonasti, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh sentuhan, contohnya putri malum menurut Koryati DKK 2021. Selanjutnya ada termonasti, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang suhu, contohnya bunga tulip mekar ketika suhu pagi meningkat menurut Koryati DKK 2021. Nah, berdasarkan video dapat diketahui bahwa daun tumbuhan putri malu yang menutup ketika disentuh menunjukkan adanya gerak tikmonasti. Hal ini sesuai dengan pernyataan Koryati DKK 2001 yang menjelaskan contoh gerak tikmonasti adalah putri malu yang menutup daunnya ketika disentuh akibat perpindahan air dari dan ke sel motor pada
Pulvinus. Nah, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan yang pertama, bentuk simbiosis pada tumbuhan diantaranya mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Bintil akar pada tanaman leguminase merupakan simbiosis mutualisme dengan bakteri Rhizobium. Selanjutnya, bunga pukul 4 yang mekar pada jam 4 sore menunjukkan bioritme atau ritme pembungaan pada tumbuhan. Yang ketiga ada gerak daun putri malu yang menutup ketika disentuh termasuk gerak Dikmonasti. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.